tersesat karena Indonesia itu tempat orang paling banyak tersesat gitu. Ya. Benar-benar tersesat. Contoh kayak punya uang sedikit jangan investasi. Gue sering banget denger gitu. Gue tuh uang 2 juta tuh, gue investasi langsung. Kenapa? Karena justru risk of ruinnya yang 0. Itu kalian nggak ngerti matematika dasar. Ya itu alasannya negara kita masih berkembang kan. Masa lu punya duit kecil, lu defensif. Gue punya uang sedikit, gue beli buku anjing. Iya. Karena kalau ke 0 ya ke 0-nya dekat gitu loh, nggak jauh ke 0. Lu justru aneh dong. Kan teori finance itu bahkan di CFA diajarin kok. CFA level 3 tuh diajarin. Lu ketika duitnya kecil, lu pakai single concentrated asset class. Itu ada, lu bisa cari aja. Ya. Ada materinya itu. Ditulis kok sama CFA Institute. Ini teori finance. Makin kecil suatu aset lu harus bet makin besar. Dan makin konsentrasi betnya. Ketika asetnya sudah besar sekali, itu baru diversify. Ya. Baru garisnya turun ke bawah begini, lu diversify. Makanya gue bingung, tapi kok begitu masih bisa ada yang dengerin begitu orang-orang ngomong itu. Karena ada kayak misalnya ada couple gitu kan di TikTok bahas kayak, oh lu harus nabung ketika uangnya sedikit. Ada couple loh bahas di TikTok. Uangnya sedikit, nabung. Gue kayak, iya makanya nggak jadi. Anjing lu. Nggak jadi. Makanya mobil di depan garasi lu LCGC anjing. Ya nggak jadi kali masa depan bininya kan. Jadi. Oh iya benar. Iya makin kecil suatu aset, risk of ruinnya 0. Lu nggak apa-apa, buat rugi balik miskinnya nggak apa-apa, kan lu emang udah miskin. Setuju. Lu nggak punya duit 50 M nya lu orang miskin gitu loh. Ya. Lu punya nih, gue punya 5 M ya, gue hajar semuanya buat return paling besar. Pastilah 5 M ke 0 nggak apa-apa gue juga cuma punya 2 juta, gue mulai investasi. Buffett kan juga sama bro. Ya. Buffett tuh uang pertamanya dia belikan saham langsung. Bukannya begitu kah semua orang? Punya duit kecil, Michael Saylor bikin perusahaan namanya MicroStrategy, jualan software tuh, cuma bertiga jualan tuh dari kampusnya dia. Itu semua uangnya dipakai gitu. Emang lu juga nggak begitu kayak semua uangnya dipakai? Ya semua uangnya, pakai apa lagi lah kalau bukan semua uangnya? Kenapa ada dana yang disimpan gitu loh? Iya. Lu mau ngapain? Mau coli pakai dana lu itu? Pakai 5 juta disimpan ya itu. Jadi dipakai investasi ilmu, dipakai beli buku, dipakai networking, dipakai terus. Ya itu setuju sih ya, karena teman gue juga sama, semuanya begitu, bakar semuanya kan. Emang lu nggak begitu pas dulu baru mulai? ya gitulah ya. Bahkan ya lebih parah ya pasti. Karena ya setuju ya saya. Kalau nggak punya apa-apa ya buat punya ya harus siap kehilangan yang dipunya. Betul. Kok begitu iya, itu logika dasar, cara dunia kan? Karena if you want one thing ya, you have to risk everything itu. Maksudnya. Lu pengen rubah satu hal aja ya, semua hal harus lu ubah dulu buat satu hal itu berubah. Karena ya nggak masuk akal dong bro. Saya mau sesuatu tapi nggak mau berkorban. Ya. Betul. Terus ya kalau kita cuman mau dengerin pesimisme dari orang lain ya buat apa? Betul. Mending dengerin diri sendiri aja. Karena ya kita dalam artian bukan mau menjadi orang yang didengar ya atau kayak oh ini motivator. Tapi kalau semua orang yang punya platform buat ngomong itu mengajari kita tentang skeptisme, ya kapan negaranya mau maju kan? Iya. Terus orang bicara, oke, kalian gini untuk kaya gitu. Lu jualan mimpi ya. Mimpi aja masa udah dilarang sih sekarang gitu kan? Iya, itu yang gue paling kesel sih. Mimpi kayak kesana dilarang gitu. Dilarang orang, dilarang bermimpi. Saya dari kecil bermimpi. Ya. Iya. Sampai sekarang tetap bermimpi. Sekarang malah mimpinya makin besar kan mimpinya. Iya, mimpinya makin besar. Terus sekarang orang mau mimpi, kamu dilarang mimpi ya. Pantesan negaranya dari dulu gini terus kan? Bener. Bahkan orang mimpi nggak boleh, orang pengen sesuatu nggak boleh, mau motivasi orang yang lain buat maju nggak boleh. Kamu harusnya miskin nggak usah investasi ya mas, terus masih miskin. Kan? Sampai sekarang terus gimana keluar kan? Ya, bagaimana keluar dari kemiskinan ya, orang miskin diajarin investasi juga miskin. Lu kalau nggak investasi, duit tuh minus 15% tahun ke tahun bos, rumah makin mahal goblok. Iya. Aduh. Ya itu sih kadang. Ya memang ya semua ada risikonya. Usaha juga ada risikonya ya. Dikira semua orang kayak jual tempura all you can eat begitu, terus semua penjual tempura jadi kaya. Yang enggak, market itu selalu begitu ya, ada satu yang menang, ada semuanya kalah pasti. Jualan kelas ya. Iya benar. Pertanyaannya simpel nih, oke. Lu jualan kelas jadi kaya, itu kan statementnya. Kenapa lu masih miskin, kenapa bapak lu masih miskin, mak lu masih miskin, anak lu masih miskin? Ya jawab gua. Iya. Jualan kelas dong. Benar. Kok nggak punya akses gitu kan? Oh dia jualan ludah. Bapak lu jual diri juga kagak laku, yakin gua. Lu juga jual diri nggak laku, nggak usah ludah lu. Diri lu aja nggak laku. Ini emang CEO-nya ini emang jualannya apa?
Nah ini minta dong tisunya, tisu. Nah lu udah bro, ayo bro. Nah, jual bro. Iya bro. Sini, gue juga mau. Oke, nah. Ini ya. Nah ini bro. Nah. Nih jual udah gue nih. Mau beli? Nah. Jadi lu jangan ngomong kayak begitu. JP Morgan, Jamie Dimon itu kerjanya setiap hari jualan ludah. Dia semangatin senior levelnya, dia bikin seminar buat senior levelnya. Ya gue nonton juga sih di YouTube gitu kan. Iya. Yang kelola Norges Bank Fund-nya, tiap hari bikin podcast bos. Kenapa? Jualan ludah. Ya kan, ya lu jual diri aja nggak laku. Kalau emang gampang jual kelas bisa kaya, kok lu nggak jual kelas terus nggak kaya? Kok yang jualan kelas semuanya miskin? Itu kan pertanyaan dasar. Kenapa semua yang buka kelas itu miskin? Mobilnya LCGC, nggak punya mobil. Ayo, simple. Kalau memang gampang, cobalah dibuka gitu. Karena capek kan, begini jual kelas. Udah punya 60 outlet, ada exchange fund triliun, guys. Kayak otak lu tuh kayak. Terus juga tadi dibuka cuma 3 miliar ya kelasnya ya. Oh iya, 3,3 miliar 2 bulan. Kalau ya gua ngerti buat sebagian dari lu tuh wah besar sekali. Wah itu Iya, ya itu buat acara itu ya. Itu saya ikut minus, saya ikut nanggung gitu. Makanya kemarin rekening 60 juta ya. Karena buat nanggungin Aceh ya. Hah? aduh. Buat ikut ya emang. Aduh. Ya tapi emang ya orang ini sih ya. Ya banyak yang bodoh memang. Memang bodoh ya. Kurang terliterasi ya seperti kata-katanya. Kasian. Jadi itu jebakan paling bahaya bro. Dengerin orang yang salah tuh jebakannya itu kayak menurut gua nggak ada yang lebih sial di hidup ini dibanding lu dengerin orang yang salah. Itu lu nyemplungnya bener masuk got itu. Iya. Lu dituntun sama orang buta, lompat lu masuk got. Ya. Ya karena tadi gua ngeludah aja ya. Itu udah semua portonya influencer kripto itu ya. Gitu. Oke.